Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini? Dan dari mana saja asalnya? Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Halo teman-teman, kali ini aku mau ceritain sebuah kisah tentang seorang mahasiswi baru asal Bogor yang merantau ke Solo untuk melanjutkan kuliah. Kampusnya akan aku samarkan ya, demi privasi. Mahasiswi ini kita sebut saja Rani. Rani adalah anak pertama di keluarganya. Orang tuanya lumayan sederhana, tapi mereka rela menguliahkan Rani keluar kota karena percaya kalau anaknya ini bisa membawa masa depan yang lebih baik. Sejak lulus SMA, Rani memang sudah punya niat besar untuk merantau. Ingin hidup mandiri, ingin belajar menata diri di tempat yang jauh dari keluarga. Awalnya semua terasa menyenangkan. Bayangan kuliah di kota baru, kenal teman-teman baru, itu seperti mimpi yang selama ini ia nantikan. Tapi ada satu masalah yang bikin Rani cukup stres, yaitu masalah tempat tinggal. Beberapa minggu sebelum keberangkatan ke Solo, Rani sudah sibuk mencari kos lewat aplikasi marketplace. Dia buka satu persatu iklan kos yang tersebar di sekitar kampus. Tapi masalahnya, karena ini adalah tahun ajaran baru, hampir semua kos yang dekat dengan kampus sudah penuh. Kalaupun ada yang tersisa, harganya sudah mahal sekali. Sedangkan Rani hanya mengandalkan kiriman bulanan dari orang tuanya. Setiap malam, Rani bolak-balik buka handphone, scroll iklan kos, bahkan menghubungi beberapa nomor yang tercantum. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf, sudah penuh. Atau, kalau mau harus bayar DP sekarang, soalnya banyak yang antre. Lama-lama dia mulai panik. Bayangkan, tinggal seminggu lagi perkuliahan dimulai, tapi dia belum punya tempat tinggal. Akhirnya dengan sedikit nekat, Rani tetap berangkat ke Solo. Dia yakin nanti di sana pasti akan ada solusi. Hari itu dia memilih naik kereta eksekutif dari Bogor. Dia masih ingat, perjalanan itu terasa aneh. Bukan soal keretanya ya, tapi suasananya. Biasanya kereta eksekutif selalu penuh apalagi menjelang masa kuliah baru. Tapi kali ini berbeda. Di gerbong tempat Rani duduk, kursinya cukup banyak yang kosong. Kalian tahu kan, gerbong eksekutif biasanya seatnya dua-dua, kanan kiri berjajar. Nah, anehnya banyak sekali kursi yang tidak terisi. Awalnya Rani senang karena bisa menikmati perjalanan dengan tenang. Dia duduk dekat jendela, pakai headset, sambil sesekali melihat pemandangan sawah dan perkampungan yang berganti-ganti sepanjang jalur rel. Sampai suatu ketika, menjelang sore, kereta berhenti di salah satu stasiun sebelum masuk Solo. Saat itulah ada seorang penumpang yang naik ke dalam gerbong. Seorang ibu-ibu berhijab agak tua, mungkin sekitar 50-an, masuk dan berjalan pelan sambil melihat nomor kursi. Rani memperhatikan dari kejauhan. Tidak lama kemudian ibu itu berhenti tepat di samping kursinya. "Dek, maaf ya, saya di sini kayaknya kursinya," ucap ibu itu sambil tersenyum ramah. Rani mempersilahkan dengan sopan. Ibu itu duduk di kursi sebelahnya. Dan setelah beberapa menit hening, mereka mulai mengobrol ringan. Topiknya sederhana, seperti dari mana asal Rani, mau ke Solo dalam rangka apa, dan sebagainya. Dengan polos, Rani bercerita bahwa dia adalah mahasiswi baru yang akan mulai kuliah di Solo. Ibu itu tampak antusias. "Oh, kuliah ya? Wah, bagus sekali nak. Semoga sukses ya. Sudah dapat tempat tinggal belum?" tanya ibu itu. Mendengar pertanyaan itu, Rani agak kikuk.
Dia pun menjawab jujur bahwa sampai sekarang belum dapat kos. Sudah mencari lewat internet, tapi kebanyakan penuh atau harganya terlalu mahal. Ibu itu mengangguk pelan seolah paham betul situasinya. Kemudian dengan nada tenang, ia berkata, "Kalau begitu, nanti coba saja di tempat kenalan saya. Memang agak jauh dari kampus, tapi masih bisa ditempuh. Masih kosong kok. Suasananya tenang, rumahnya juga lumayan modern. Insya Allah nyaman." Mendengar tawaran itu, hati Rani sedikit lega. Rasanya seperti mendapat pertolongan di saat yang tepat. Apalagi ibu itu bicara dengan tenang, sopan, tidak terkesan memaksa. Dalam hati Rani berpikir, ya sudah, mungkin ini memang jalan yang sudah disiapkan buatku. Kereta akhirnya tiba di stasiun Solo. Hari sudah menjelang malam. Rani turun dengan koper besar, sementara ibu itu membantu menuntunnya keluar stasiun. Di luar stasiun, ternyata sudah ada seseorang yang menunggu. Seorang wanita paruh badan yang kemudian dikenalkan sebagai pemilik kos. Mereka pun langsung berangkat menuju lokasi kos. Perjalanan malam itu cukup lengang. Jalanan Solo terlihat sepi, tapi hangat dengan lampu-lampu kota. Dalam hati Rani merasa sangat bersyukur. Dia tidak perlu lagi panik mencari kos. Semua terasa dimudahkan. Sesampainya di lokasi kos, Rani terkejut. Kos itu tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Bangunannya seperti rumah modern pada umumnya, dengan cat dinding yang masih rapi, pagar besi di depan, dan lampu halaman yang cukup terang. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, dengan total 8 kamar, 4 di bawah, 4 di atas. Lantai atas biasanya untuk perempuan, sementara bawah bisa bercampur tergantung siapa yang menyewa. Kebetulan di lantai atas hanya ada satu penghuni lain, seorang pegawai yang katanya jarang sekali pulang karena sibuk kerja. Jadi praktis, malam itu hanya Rani seorang diri yang menempati lantai atas. Kamar yang diberikan kepadanya cukup luas. Ada ranjang single bed, lemari, meja belajar, serta jendela yang menghadap ke jalan kecil di depan rumah. Bukan kos mewah, tapi sangat layak untuk ukuran mahasiswi baru. Malam itu, setelah membereskan koper dan barang-barangnya, Rani merebahkan diri di kasur. Kelelahan karena perjalanan jauh membuat matanya terasa berat sekali. Tidak ada kejadian aneh. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan motor yang lewat di jalan depan. Dalam hati, Rani berbisik, "Alhamdulillah, akhirnya aku punya tempat tinggal juga. Semoga betah di sini." Dia pun memejamkan mata, dan malam pertamanya di Solo terasa tenang. Belum ada tanda-tanda apapun bahwa kos itu ternyata menyimpan sebuah rahasia gelap. Hari-hari pertama Rani di Solo terasa begitu padat. Pagi hingga sore ia habiskan di kampus untuk mengikuti pengenalan mahasiswa baru. Rambutnya yang biasanya dibiarkan tergerai, kini hampir setiap hari ia ikat rapi, karena aktivitas padat membuat tubuhnya mudah berkeringat. Rani mulai beradaptasi dengan ritme baru, kuliah, mengenal teman-teman, dan pulang ke kos menjelang malam. Kos yang ia tempati sebenarnya nyaman. Halaman depan cukup luas. Ada tempat parkir motor dan ruang tamu di bawah yang kadang digunakan ibu kos untuk menerima tamu. Setiap kali Rani pulang, ia selalu disapa ramah oleh ibu kos, seolah memberi rasa aman bahwa meski ia jauh dari keluarga, ada orang yang bisa dianggap sebagai pengganti orang tua. Namun ada satu hal yang perlahan-lahan membuatnya merasa aneh. Bukan soal kosnya, bukan juga soal fasilitas, tapi tentang suasana malam di lantai atas. Kamar Rani berada di lantai 2, persis di ujung lorong. Kalau malam, lorong itu akan terasa sepi sekali. Hanya ada 4 pintu kamar berjajar, tapi nyaris semuanya tertutup rapat. Dari cerita ibu kos, hanya ada satu penghuni lain di lantai atas, seorang pegawai perempuan yang sibuk bekerja di luar kota. Jadi bisa dibilang, Rani hampir setiap malam sendirian di lantai itu. Awalnya ia tidak terlalu mempermasalahkan, toh ia memang tipe anak yang lebih suka sendiri, lebih fokus belajar di kamar. Tapi rasa sepi itu kadang terlalu menusuk, apalagi ketika ia pulang sedikit lebih larut. Malam itu sekitar jam 9,
Rani baru sampai di kos setelah seharian kegiatan kampus. Tubuhnya letih sekali. Ia menaiki tangga pelan, menyeret tas kecil berisi buku. Saat sampai di depan pintu kamarnya, ia mendapati sesuatu yang tak biasa. Seorang perempuan berkerudung berdiri di ujung lorong, dekat tangga. Wajahnya tidak begitu jelas, karena lampu lorong hanya satu, agak redup, membuat bagian wajahnya tertutup bayangan. Perempuan itu tersenyum tipis lalu menyapa dengan suara lirih. "Jangan pulang terlalu larut ya, bahaya." Rani terdiam. Ia tidak mengenal sosok itu. Pikirannya berputar cepat. Mungkin ini penghuni baru atau tetangga kos sebelah. Dengan sopan ia hanya mengangguk, lalu segera masuk ke kamar. Setelah pintu terkunci, dadanya terasa berdebar. Ada rasa penasaran, tapi juga takut untuk sekadar membuka pintu lagi. Keesokan paginya, Rani mencoba menyinggung hal itu pada ibu kos. "Bu, tadi malam ada mbak-mbak di atas ya? Dia sempat nyapa saya." Tapi ibu kos menjawab santai, "Oh, paling pegawai itu, Mbak Leni, karena memang suka pulang tiba-tiba." Rani pun mengangguk, meski di dalam hati ia merasa aneh. Wajah yang ia lihat semalam tidak terlalu jelas, tapi seingatnya itu bukan wajah orang yang sibuk bekerja. Ada sesuatu yang dingin dari tatapan sosok itu. Hari-hari berikutnya berjalan cukup normal, sampai akhirnya gangguan lain mulai datang. Setiap kali ia naik tangga menuju kamarnya, selalu ada bau wangi samar. Bau itu mirip parfum Arab, wangi yang tajam sekaligus lembut, seperti campuran bunga dan kayu manis. Awalnya ia mengira mungkin ada tetangga yang suka memakai parfum semacam itu. Tapi, lama-kelamaan, bau itu selalu muncul di tempat yang sama. Di tangga menuju lantai 2. Siang, sore, atau malam, kalau ia lewat tangga itu, selalu saja tercium bau wangi. Rani mencoba meyakinkan diri, mungkin memang ada yang tinggal di sekitar situ. Tapi masalahnya, ia belum pernah sekalipun berpapasan dengan orang lain selain ibu kos. Bahkan kamar-kamar di lantai atas selalu sepi. Gangguan lain muncul ketika ia sholat subuh. Malam itu ia bangun lebih awal, sekitar jam 4:30 pagi. Setelah berwudu di kamar mandi luar, ia kembali ke kamar. Saat hendak menutup pintu, ia merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari ujung lorong. Tubuhnya kaku, matanya sempat melirik cepat ke arah ujung lorong, tapi tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya lampu redup yang berkelip, seperti lampu tua yang sudah jarang diganti. Dengan jantung berdetak kencang, ia buru-buru menutup pintu dan mulai sholat. Saat ruku dan sujud, perasaan itu makin kuat. Seolah-olah ia tidak sendirian di kamar itu. Seolah-olah ada yang ikut berlutut di belakangnya, meski tidak terdengar langkah masuk atau suara apapun. Setelah selesai salam, ia menoleh cepat. Kosong. Tidak ada apa-apa. Hari-hari berikutnya kejadian serupa terus berulang. Bau wangi di tangga, perasaan diawasi ketika berwudu, sampai akhirnya muncul gangguan yang paling membuatnya resah, yaitu suara mengaji di malam hari. Malam itu sekitar pukul 10, Rani sedang belajar di meja kecil di samping tempat tidur. Suasana kos senying, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar. Tiba-tiba, dari arah kamar sebelah, terdengar suara lembut melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya begitu merdu, penuh penjiwaan, tapi terdengar juga sendu, seperti orang yang mengaji sambil menahan tangis. Rani terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia memasang telinga lebih baik untuk memastikan apa yang ia dengar tidak salah. Ya, itu memang suara orang mengaji, jelas sekali. Dari kamar sebelah, persis di samping kamarnya. Keesokan harinya, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Pagi-pagi, setelah sarapan, ia beranikan diri bertanya pada ibu kos. "Bu, maaf, kamar sebelah saya itu ada penghuninya ya? Saya sering dengar suara orang ngaji kalau malam." Ibu kos terdiam sebentar lalu menjawab pelan. "Sebelah? Kamar itu kosong, Nak. Gak ada yang nempatin." Rani terhenyak. Wajahnya pucat seketika. Kalau kamar itu kosong, lalu suara siapa yang setiap malam terdengar mengaji dengan jelas? Sejak mendengar jawaban itu, suasana di kos jadi berubah di matanya. Lorong yang tadinya hanya terasa sepi, kini menjadi lorong yang menakutkan. Tangga yang tadinya hanya beraroma wangi, kini seperti menyimpan sesuatu yang gaib.
Dan kamar kosong di sampingnya berubah menjadi sumber misteri yang setiap malam membuatnya gelisah. Dan sejak saat itu pula, gangguan semakin lama semakin jelas. Sejak hari itu, Rani mulai hidup dalam perasaan was-was. Ia masih berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Berangkat kuliah, pulang ke kos, belajar dan istirahat. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Kamar kosong di sebelahnya. Setiap malam suara mengaji itu selalu terdengar. Kadang hanya sebentar, kadang berlangsung cukup lama. Suaranya lirih, merdu, tapi juga aneh. Ada nada sedih yang membuat bulu kuduk berdiri. Rani mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin ada orang yang sesekali menempati kamar itu. Siapa tahu ibu kos lupa. Tapi setiap kali ia menanyakan lagi, jawabannya selalu sama. Kamar itu kosong. Hari-hari berlalu. Gangguan semakin terasa jelas. Suatu pagi, sekitar jam 4 subuh, Rani bangun untuk sholat. Ia berjalan ke kamar mandi yang ada di ujung lorong untuk berwudu. Lorong itu panjang, sunyi, hanya diterangi lampu kuning yang temaram. Saat ia mencuci muka, ia merasa ada sesuatu yang membuat kulit lehernya merinding. Perlahan ia menoleh ke arah pintu kamar mandi yang terbuka sedikit. Dan dari celah itu, ia melihat seolah ada bayangan berdiri jauh di ujung lorong. Diam saja, seperti sedang memperhatikan. Jantungnya berdegup kencang. Ia cepat-cepat menyelesaikan wudhu, menutup pintu kamar mandi dan kembali ke kamar sambil menunduk, berusaha tidak menoleh ke arah lorong. Begitu sampai, ia langsung menutup pintu rapat dan bersandar di baliknya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia yakin benar ada yang mengawasinya tadi. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi merasa aman di kos itu. Apalagi ketika sendirian. Gangguan lain datang dengan cara berbeda. Setiap kali ia naik tangga menuju lantai 2, bau parfum Arab yang tajam selalu tercium. Awalnya samar, lama-lama semakin pekat, bahkan kadang membuat kepalanya pusing. Padahal ia tahu persis, tidak ada siapapun di tangga itu selain dirinya. Pernah suatu malam saat ia pulang agak larut, bau itu begitu menyengat, seolah ada seseorang yang baru saja lewat di depannya. Ia berhenti sejenak di tangga, mencoba mencari sumbernya, tapi tak ada siapapun. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar semakin keras. Dan gangguan yang paling membuatnya tidak bisa tidur nyenyak adalah suara ketukan. Malam itu Rani baru saja selesai belajar. Ia menutup buku, mematikan lampu meja lalu berbaring di kasur. Kos sudah sepi, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Matanya hampir terpejam ketika terdengar suara tok 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 dari arah tembok kamarnya. Ia membuka mata lebar-lebar, telinganya siaga. Suara itu jelas sekali, seperti seseorang mengetuk pelan dari kamar sebelah. Ia menahan nafas. Ia mencoba mengabaikan. Tapi beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. 3 kali, dengan jeda yang teratur. Dengan wajah pucat, ia duduk di kasur. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia ingin menyalakan musik, tapi takut malah tidak mendengar kalau ada sesuatu yang masuk kamarnya. Ia ingin keluar, tapi lebih takut lagi kalau harus melewati lorong gelap. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk, membaca doa pelan-pelan, sampai suara azan subuh terdengar dari masjid dekat kos. Siang harinya Rani memberanikan diri bertanya lagi pada ibu kos. "Bu, kamar sebelah saya beneran kosong kan?"
Tapi saya sering dengar suara aneh dari situ. Kadang kayak ada orang yang ngaji, kadang kayak ada yang ngetuk tembok. Ibu kos menatapnya agak lama lalu tersenyum tipis. Nak, jangan terlalu dipikirkan ya. Namanya juga rumah besar, kadang suka ada suara-suara. Bisa dari kayu yang memuai, bisa juga dari hewan kecil. Jawaban itu tidak meyakinkan. Rani tahu betul bedanya suara kayu dengan suara ketukan nyata. Ia juga tahu bedanya suara hewan dengan suara orang membaca ayat Al-Quran. Tapi ia memilih diam, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Dalam hati, ia mulai curiga. Apakah ibu kos benar-benar jujur? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Saat itu Rani sedang sholat Isya di kamarnya. Suasana hening, ia khusyuk membaca surat Al-Fatihah. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara lirih mengikuti bacaannya. Bukan keras, tapi cukup jelas, seperti ada makmum yang ikut sholat bersamanya. Tubuhnya gemetar. Suara itu terdengar cepat, seperti membaca surat pendek tapi dengan tempo yang tidak wajar. Cepat sekali, sampai-sampai terdengar menggema di dinding kamar. Dengan jantung berdebar, Rani mencoba melanjutkan sholatnya. Ia takut kalau berhenti di tengah-tengah. Saat sampai salam ke kanan, ia menoleh cepat dan di detik itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di sampingnya, ada sosok perempuan memakai mukena putih, wajahnya pucat pasi, matanya sayu, tapi bibirnya tersenyum lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah orang normal. Senyum itu tipis, tapi menusuk ke dalam hati, membuat tubuh Rani lemas seketika. Ia mengkepik pelan, lalu secepat mungkin berdiri dan berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal, keringat dingin bercucuran. Ia hampir terjatuh di tangga ketika ibu kos yang sedang duduk di ruang tamu kaget melihatnya. "Nak, kenapa?" Rani hanya bisa terisak, tak sanggup menjelaskan. Ibu kos buru-buru menenangkannya, memberi segelas air, sambil berkata, "Tenang, mungkin kamu hanya kecapean. Kadang kalau terlalu lelah suka berhalusinasi." Tapi Rani tahu, apa yang ia lihat barusan nyata. Terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Dan sejak malam itu, kamarnya tidak pernah lagi terasa sama. Bau parfum semakin sering muncul, lorong semakin mencekam. Dan kamar sebelah yang katanya kosong, kini menjadi sumber teror yang tak henti-hentinya mengganggu dirinya. Sejak malam ketika Rani melihat sosok perempuan bermukena di sampingnya, ia tidak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Malam-malamnya selalu diwarnai rasa takut. Bahkan untuk sekadar mematikan lampu kamar pun, ia sudah tidak sanggup. Ia selalu tidur dengan lampu menyala terang, meski matanya tetap terpejam dengan gelisah. Hari-hari berjalan, namun teror bukannya meredah. Justru semakin sering, semakin nyata. Suatu malam sekitar pukul 11, Rani baru saja selesai menutup laptop setelah mengerjakan tugas kuliah. Ia merebahkan tubuhnya di kasur, mencoba memejamkan mata. Tapi baru saja hendak terlelap, terdengar suara gesekan dari arah kamar sebelah. Awalnya pelan, seperti suara kursi digeser. Lalu makin lama makin jelas, seperti ada seseorang yang sedang menyeret sesuatu berat di lantai. Rani membuka mata, menajamkan telinga. Tidak mungkin, itu kan kamar kosong, batinnya. Suara itu berhenti sebentar, hening. Lalu disusul suara ketukan keras di tembok. Tok, 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 tepat di samping kepala Rani.
Ia sontak bangun, duduk di kasur sambil memegang dada, nafasnya terengah-engah. Ketukan itu tidak berhenti, semakin keras, semakin cepat. Tok, 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 sampai-sampai dinding terasa bergetar. Dengan gemetar, ia meraih Al-Quran kecil yang ada di nakas. Bibirnya bergetar melafalkan ayat kursi berulang-ulang, berharap suara itu berhenti. Dan benar saja, suara ketukan tiba-tiba lenyap, hening. Tapi, baru beberapa detik kemudian, terdengar suara bisikan dari dalam kamar sebelah. Suara itu lirih, berat, dan seakan dekat sekali dengan telinganya. "Nduk, bukain pintu. Dingin di sini." Darah Rani serasa berhenti mengalir. Itu bukan suara laki-laki. Itu suara perempuan tua, parau, dan penuh penderitaan. Ia spontan menjerit pelan, lalu berlari ke pintu kamarnya. Tangan gemetar membuka kunci, ia keluar, menutup pintu rapat, lalu berdiri di lorong yang panjang dan remang. Nafasnya memburu. Tapi di lorong itu, suasana tidak lebih baik. Lampu di ujung lorong berkedip-kedip, bau parfum Arab yang menusuk kembali muncul. Rani memeluk tubuhnya sendiri, berjalan perlahan menuju tangga. Saat ia melewati kamar kosong itu, tanpa sadar ia menoleh ke pintunya. Dan di detik itulah ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Pintu kamar kosong itu sedikit terbuka. Celahnya gelap, pekat, seolah menyedot pandangan. Tapi di balik kegelapan itu, ada sesuatu yang samar terlihat. Sepasang mata, mata yang merah redup, menatap lurus ke arahnya. Rani membeku. Suaranya tercekak di tenggorokan. Ingin berteriak tapi tak keluar. Ingin lari tapi kaki terasa terkunci di lantai. Mata itu tidak bergerak, hanya menatap dalam diam. Tapi di balik diam itu, ada rasa kebencian dan keinginan untuk mendekat. Baru ketika terdengar suara ibu kos dari lantai bawah, "Rani, kamu belum tidur, Nak?" Barulah tubuhnya bisa bergerak. Ia langsung berlari menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Malam itu, Rani memutuskan tidur di ruang tamu lantai bawah. Ibu kos mengizinkan, meski tampak heran dengan sikapnya. "Kamu seperti dikejar sesuatu," katanya sambil menatap tajam. Rani hanya mengangguk, tidak berani menceritakan apa yang ia lihat. Ia takut dianggap berlebihan. Tapi tidur di ruang tamu pun tidak membuatnya lebih tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena merasa haus. Ruang tamu gelap, hanya cahaya redup dari luar jendela. Dengan malas, ia berdiri menuju dispenser yang ada di sudut ruangan. Namun ketika hendak menuang air, matanya tanpa sengaja melirik ke arah tangga. Dan di sana, di tangga yang mengarah ke lantai 2, ia melihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh, dan tubuhnya membungkuk. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di tangga seolah menunggu. Air di gelas Rani tumpah ke lantai. Tangannya gemetar hebat. Sosok itu masih diam, tapi perlahan sekali ia mengangkat kepalanya. Dan terlihatlah wajahnya. Pucat, penuh luka, dengan mata melotot dan mulut robek sampai ke pipi. Senyum yang terpaksa, senyum yang menusuk jantung. Rani menjerit sekeras-kerasnya, menjatuhkan gelas, lalu berlari kembali ke sofa sambil menutup wajah dengan bantal. Ibu kos yang kaget keluar dari kamarnya, berlari menghampiri. Tapi saat ibu kos menoleh ke tangga, sosok itu sudah hilang. Rani hanya bisa menangis terseduh-seduh malam itu. Ia tidak peduli lagi jika dianggap gila,
Yang jelas apa yang ia lihat benar-benar nyata. Keesokan harinya, dengan mata sembab, Rani berkata pada ibu kos dengan suara gemetar, "Bu, saya nggak kuat lagi tinggal di sini. Tolong izinkan saya pindah." Ibu kos hanya diam. Wajahnya sulit dibaca. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas panjang. "Nak, sebenarnya saya ingin cerita dari awal. Tapi saya takut kamu nggak kuat. Kos ini memang sudah lama ada yang menempati. Tapi bukan manusia." Kalimat itu membuat tubuh Rani langsung merinding hebat. Pagi itu suasana di kos terasa berat. Udara seperti menekan, membuat Rani merasa sesak. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Duduk di ruang tamu, ia menunduk. Tangannya menggenggam gelas teh hangat yang tak disentuh sejak tadi. Ibu kos duduk di hadapannya. Wajahnya terlihat serius, jauh berbeda dari biasanya. Tatapan matanya kosong, seperti menyimpan rahasia yang selama ini dipendam terlalu lama. "Rani," ucap ibu kos dengan suara lirih. "Ada hal yang memang sengaja saya sembunyikan dari penghuni baru. Saya kira kalau tidak diceritakan, kalian bisa hidup normal di sini. Tapi sepertinya kamu sudah terlalu jauh terlibat." Jantung Rani berdetak kencang. "Maksudnya, Bu?" tanyanya ragu. Ibu kos menghela napas berat. Ia lalu menatap lurus ke mata Rani. "Kamar kosong di sampingmu bukan benar-benar kosong. Ada yang menempatinya. Bukan orang, tapi arwah." Tubuh Rani langsung merinding. Tangannya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia menunduk, berharap penjelasan itu hanya bercanda. Tapi wajah ibu kos terlalu serius untuk sekedar bercanda. Ibu kos mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu, sebelum kamu masuk kuliah, ada seorang mahasiswi juga yang ngekos di sini. Dia anak baik, sopan, rajin ibadah. Namanya..." Ibu kos terhenti, suaranya bergetar. "Salsabila." Rani mengangkat kepala, menatap ibu kos penuh rasa ingin tahu. "Dia tinggal di kamar itu, yang sekarang kamu dengar suara mengaji. Awalnya tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan ia dekat dengan salah satu anak saya. Mereka sering belajar bareng, ngobrol, bahkan kabarnya berpacaran diam-diam." Ibu kos menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ada air mata yang jatuh di pipinya. Tapi malam itu, terjadilah sesuatu yang mengerikan. Salsabila ditemukan tewas di kamar itu dengan kondisi mengenaskan. Lehernya terlilit selendang, tubuhnya penuh luka. Semua orang percaya dia bunuh diri. Tapi saya tahu itu bukan bunuh diri. Rani menelan ludah. Suaranya tercekak. "Jadi, siapa yang melakukannya, Bu?" Ibu kos menutup mulut, menahan tangis. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Anak saya. Dia yang melakukannya. Malam itu mereka bertengkar hebat. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi sejak malam itu, anak saya kabur ke luar negeri. Polisi memang sempat menyeliduki, tapi kasusnya ditutup begitu saja. Saya ikut menutupinya." Air mata Rani langsung jatuh. Ia tidak percaya apa yang didengarnya. Semua kepingan puzzle yang selama ini membingungkan mulai menyatu. Sosok perempuan bermukena yang menemani sholat. Bau parfum Arab setiap kali naik tangga. Suara ngaji dari kamar kosong. Semua itu adalah Salsabila. "Rani," lanjut ibu kos dengan wajah penuh penyesalan. "Kamu tidak salah. Kamu ditempatkan di sini bukan kebetulan. Seseorang ingin kamu tahu kebenarannya." Rani teringat pada sosok ibu-ibu tua yang ia temui di kereta, yang menawari kos ini. Ia teringat ucapan terakhirnya ketika bertemu di pasar minggu lalu. "Apakah kamu sudah bertemu dengan anakku?" Astaga, jadi itu adalah ibunya Salsabila.
Darah Rani berdesir, ia bergidik. Jadi sejak awal, ia sengaja diarahkan ke kos ini agar bisa melihat, merasakan, dan mungkin membantu arwah Salsabilah yang terjebak. Malam itu, Rani memberanikan diri sholat Isya di kamarnya lagi. Meski ketakutan, ia berusaha ikhlas. Ia ingin menenangkan Salsabilah. Setidaknya mendoakan agar arwahnya tenang. Lampu kamar tetap menyala, angin berhembus lembut dari ventilasi. Rani berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan, melafalkan niat. Ia berusaha fokus, meski bulu kuduknya sudah berdiri sejak tadi. Baru saja ia mulai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba terdengar suara lain ikut membaca bersamanya. Suara itu lirih, bergemetar, namun jelas. Bukan dari luar kamar, bukan pula dari dalam pikirannya. Suara itu datang tepat di sampingnya. Rani menutup matanya erat-erat, air matanya jatuh. Ia tahu, sosok itu hadir lagi. Sampai salam terakhir, ia tidak berani menoleh. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya bergemetar hebat. Ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Lembut, tapi sangat dingin. Perlahan, dengan keberanian yang tersisa, Rani menoleh. Dan di sana, benar saja, sosok perempuan dengan mukena putih pucat duduk di sampingnya. Wajahnya sayu, matanya penuh kesedihan. Tapi senyumnya kali ini berbeda, bukan lagi senyum menyeramkan, melainkan senyum lirih, seolah berterima kasih. Rani menangis, sujud, lalu berdoa panjang. Ia memohon agar Allah memberikan tempat terbaik untuk arwah Salsabilah. Ketika ia bangun dari sujud, sosok itu sudah tidak ada lagi. Hanya bau harum parfum Arab yang tersisa, menenangkan hati. Esok paginya, Rani memutuskan untuk pindah kos. Ia tidak sanggup lagi tinggal di sana. Namun sebelum pergi, ia menuliskan surat kecil yang ditaruh di pintu kamar kosong itu. Untukmu, Salsabilah. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, tapi aku sudah mendoakanmu. Semoga kau tenang di sisinya. Dengan langkah berat, ia keluar dari kos itu, menutup pintu untuk terakhir kalinya. Bertahun-tahun kemudian, setiap kali Rani melewati Solo, ia selalu teringat aroma parfum Arab itu. Kadang, di kereta menuju Bogor, ia masih merasa ada seseorang duduk di sampingnya, mengenakan mukena putih, tersenyum lirih. Dan ia tahu, Salsabilah belum benar-benar pergi. Ia masih menunggu sampai kebenaran sepenuhnya terungkap, sampai orang yang membunuhnya pulang dan menerima balasan. Entah kapan itu akan terjadi. Yang jelas sejak malam itu, Rani percaya ada kos-kos tertentu di kota ini yang sebaiknya tidak ditinggali. Karena penghuninya bukan hanya manusia. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya, bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.